Berbicara soal kota Bandung, kota cantik di Indonesia, tak bisa dipisahkan dengan tempat kenikmatan. Nama-nama tempat lokalisir wanita yang terasosiasi nakal yang melegenda, pada dasarnya memang tidak asing lagi bagi warga kota Kembang, Bandung. Tidak hanya itu, bahkan rumah buruan para pria itu pun tak termakan oleh waktu. Perjalanan tempat-tempat itu, sebagai tempat terlokalisir, kian hari semakin menambah gerah sebagian masyarakat. Bahkan berbagai upaya protes untuk menutup pun dilayangkan kepada aparat terkait. Misalnya saja, tentang pelaku kenikmatan, sampai dengan pedagang senantiasa tidak setuju tentang konsep kebijakan penutupan tempat-tempat itu. Namun, ironis memang, rata-rata yang berprofesi semacam itu, berdalih terjun ke dalam bisnis ini pun karena didorong oleh impitan ekonomi, juga disertai minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan keahlian kerja, skill, yang bersangkutan. Nyatanya gaya hidup hedonistik disinyalir menjadi salah satu pendorong banyak orang untuk masuk pada profesi yang dianggap tidak baik itu. Putri Bandung, atau perempuan Sunda sudah sangat terkenal dengan kecantikannya. Geulis, itulah julukan untuk perempuan Sunda yang cantik. Namun, bagaimanakah konsep kecantikan perempuan Sunda? Apakah sama dengan standar kecantikan pada umumnya? Konsep kecantikan perempuan Sunda tidak hanya dilihat dari wajah semata, tetapi dari dedek pangadek yang artinya keseluruhan bagian tubuh. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Ada peribahasa Sunda yang berbunyi, ditilik ti gigir lenggik, disawang ti tukang lenjang, diteutup ti hareup sieup. Peribahasa tersebut menggambarkan bahwa kecantikan perempuan Sunda itu meliputi seluruh bagian tubuh. Mulai dari rambut yang cantik menurut konsep kecantikan perempuan Sunda itu ikal mayang atau galing muntang, yaitu rambut yang panjang lebat yang sedikit bergelombang dan keriting. Turun ke bagian dahi yang cantik disebut dengan amis chow, yaitu dahi yang mempunyai rambut-rambut halus sehingga terlihat manis. Selain amis chow ada teja metrangan, yaitu dahi yang tidak terlalu lebar. Halis pun sangat diperhatikan dalam konsep kecantikan perempuan Sunda. Halis yang cantik itu disebut ngajeler ngajepat yang berarti halis yang tebal, panjang dan hitam. Lalu, mata yang bagus itu mata yang cureuleup, artinya mata yang berbinar-binar, tidak terlalu sipit maupun terlalu melotot. Jangan lupa, bulu mata pun mendapatkan perhatian. Pada konsep kecantikan perempuan Sunda, bulu mata itu harus lentik, namun bukan hanya lentik saja akan tetapi lentik yang alami dan natural. Sehubungan dengan hal itu, mungkin tidak ada kota yang seperti Bandung, di mana wilayahnya secara sosial dan tata kota terbagi dua, utara dan selatan. Pembagian itu bukan tanpa maksud dan tidak terjadi secara alamiah, tetapi memiliki tujuan dan didesain untuk memenuhi tujuan itu. Bandung secara resmi didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 25 September 1810. Daendels sendiri sebenarnya adalah Gubernur Jenderal yang mewakili Perancis, karena saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Ketika itu, Perancis sedang berperang dengan Inggris, dan Jawa adalah wilayah yang sedang akan direbut Inggris. Maka untuk mempertahankan Jawa, Daendels membuat jalan yang berfungsi sebagai jalur pertahanan memanjang dari Anyer di ujung barat Jawa sampai Panarukan di ujung timur Jawa, yang disebut juga sebagai Jalan Raya Pos. Jalan itu sedianya menyusur pesisir utara Jawa, namun karena alasan strategi suplai logistik, dari Karawang jalan itu dibelokkan ke arah selatan untuk mencapai wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal kota Bandung. Daendels juga memerintahkan pusat pemerintahan tradisional Bandung yang awalnya berada di daerah Dayakolot dipindahkan ke dekat Jalan Raya Pos, atau yang sekarang dikenal sebagai Alun-Alun Bandung. Di lokasi itu didirikan pendopo sebagai tempat Bupati Bandung memerintah, dan masjid yang kemudian disebut Masjid Agung. Pendopo dan Masjid Agung terletak di sisi selatan Jalan Raya Pos itu, yang menandai pula wilayah kekuasaan tradisional Bupati atas rakyat pribumi,
yang sebagian besar berdomisili di selatan Jalan Raya Pos itu. Sementara fasilitas-fasilitas pemerintah kolonial dibangun tepat di tepi Jalan Raya Pos dan cenderung mengarah ke utara. Bandung yang tadinya hanya jadi kawasan perlintasan, mulai ramai dikunjungi sejak kawasan Priangan, dari Cianjur sampai Ciamis, mulai dibuka untuk umum. Sebelumnya kawasan itu dinyatakan kawasan tertutup hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam program tanam paksa, terutama untuk komoditi kopi. Ketika dibuka untuk umum, para pengusaha perkebunan, yang adalah orang-orang Eropa, mulai memasuki kawasan Priangan dan menjadikan Bandung sebagai tempat transit. Dimulailah era pembukaan lahan-lahan perkebunan swasta di kawasan Priangan, dengan juragan-juragan Eropa yang memiliki perkebunan-perkebunan yang sangat luas dan mereka dikenal sebagai Prianger Planters. Selain itu, Bandung mampu memberikan kesan kontemporer, berseni, namun tetap up-to-date. Kota Kembang pun jadi kota yang sempurna untuk melepas penat. Namun, bagaimana dengan kehidupan di Bandung? Bandung menjadi salah satu destinasi pilihan bagi para perantau. Entah itu untuk melanjutkan pendidikan atau berkarir. Sama seperti kota besar lainnya, ada banyak hal mengenai Bandung yang harus diketahui sebelum pindah. Mulai dari wilayah Bandung yang luas sampai kuliner yang gak ada habisnya untuk dicoba. Kalau ditilik lebih dalam, sebenarnya kehidupan di Bandung pun tidak jauh berbeda dari kehidupan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat Bandung menjadi kota istimewa yang melekat di hati para perantau. Mungkin sudah bukan jadi rahasia jika Bandung memiliki iklim yang lebih dingin jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Bandung memiliki iklim lebih dingin karena letak geografisnya yang dikelilingi pegunungan. Jadi, gak heran deh kalau Bandung bisa terasa sangat sejuk, bahkan dingin jika malam hari. Banyak orang setuju dan mengakui jika wanita Bandung terkenal cantik-cantik dan menawan. Sejak dulu kota Bandung dikenal sebagai wilayah penghasil wanita yang memiliki paras menawan dan cantik. Di daerah Bandung sebutan bagi wanita adalah teteh dan ini juga sebutan bagi para penduduk wanita Sunda lainnya. Jika berkunjung ke Bandung pasti kamu akan menemukan banyak teteh-teteh Bandung yang memiliki wajah cantik dan menyejukkan. Terlihat aura kecantikan yang bernuansa sejuk itu bisa terpancar dari raut jelita mereka. Bahkan para wanita pun mengakuinya. Aura kecantikan teteh-teteh Bandung ini bukan hanya kebetulan saja, namun ada beberapa sebabnya.